10 transaksi Mizan sudah tersimpan rapi di buku jurnal. Tapi dalam bentuk itu, kita belum bisa langsung tahu berapa saldo setiap akun. Disinilah proses posting mengambil peran. Bayangkan kamu punya catatan harian semua pengeluaran. Tanggal sekian beli ini, tanggal sekian beli itu. Catatan itu berguna. Tapi kalau kamu ingin tahu total pengeluaran untuk makan saja, kamu harus memilah ulang seluruh catatan. Itulah masalah yang diselesaikan oleh posting. Posting adalah proses memindahkan informasi dari buku jurnal ke akun buku besar yang sesuai, atau disebut juga pembukuan. Tujuannya adalah memisahkan dan mengikhtisarkan jumlah rupiah setiap transaksi berdasarkan akunnya masing-masing. Misalnya semua transaksi yang melibatkan kas dikumpulkan ke dalam akun kas. Semua yang melibatkan beban sewa masuk ke akun beban sewa, dan seterusnya. Setelah diposting, setiap akun secara otomatis menunjukkan saldo terkininya. Alurnya sederhana, transaksi dicatat di jurnal, lalu jurnal diposting ke akun buku besar. Jurnal merekam urutan kejadian, tapi buku besar merekam posisi. Dan posting adalah jembatan yang menghubungkan keduanya menjadi satu sistem yang utuh. Masuk ke bagian proses posting, dan 4 langkah yang akan kita bahas ini terdengar sederhana. Tapi urutan dan ketepatannya sangat menentukan apakah buku besar bisa diandalkan atau tidak. Bayangkan kamu memindahkan catatan nilai dari buku harian ke rapor. Langkah pertama yang kamu lakukan pasti menulis tanggal ujian. Bukan asal menulis, tapi tanggal yang sesuai dengan yang ada di catatan aslinya. Itulah langkah pertama dalam posting. Mencatat tanggal transaksi persis seperti yang tertulis di buku jurnal. Tanggal ini menjadi penanda urutan kronologis di dalam akun, sehingga setiap entry bisa dilacak kapan terjadinya. Langkah kedua, menuliskan keterangan singkat mengenai transaksi yang dipindahkan. Keterangan ini bukan harus panjang, cukup frasa ringkas yang menggambarkan sifat transaksinya. Misalnya, untuk transaksi investasi pemilik, cukup ditulis setoran modal. Untuk pinjaman bank, cukup pinjaman bank M. Untuk pembayaran sewa, cukup bayar sewa bulan ini. Tujuannya agar siapapun yang membaca akun buku besar bisa langsung memahami asal-usul setiap angka tanpa harus membuka jurnal. 2 langkah pertama ini membangun konteks. Tanpa tanggal dan keterangan yang tepat, angka di buku besar hanyalah deretan bilangan tanpa cerita di baliknya. Masih di langkah-langkah posting, dan 2 langkah terakhir ini yang paling teknis, tapi justru yang paling melindungi sistem dari kesalahan ganda yang sulit dideteksi. Bayangkan kamu sedang memindahkan soal dari lembar ujian ke buku latihan. Setelah menulis soalnya, kamu memberi tanda centang di lembar ujian aslinya, supaya kamu tahu mana yang sudah dipindahkan dan mana yang belum. Itulah fungsi langkah ketiga dalam posting. Menuliskan nomor halaman jurnal di kolom F atau R di akun buku besar. Kolom ini sering disebut folio atau reference. Fungsinya adalah sebagai bukti audit, tanda bahwa data dari halaman jurnal tersebut sudah berhasil dipindahkan. Dengan adanya nomor ini, tidak ada transaksi yang bisa diposting 2 kali secara tidak sengaja. Langkah keempat adalah langkah paling inti, mencatat jumlah rupiah transaksi di sisi yang sesuai. Kalau di jurnal akun tersebut berada di sisi debit, maka di buku besar pun dicatat di kolom debit. Kalau di jurnal di kredit, di buku besar pun masuk kolom kredit. Posisi tidak boleh berubah dari jurnal ke buku besar. Kolom folio dan ketepatan posisi angka adalah 2 penjaga integritas data. Mereka memastikan tidak ada yang terlewat, tidak ada yang double, dan tidak ada yang berpindah sisi. 4 langkah posting sudah jelas. Tapi ada pertanyaan praktis yang belum terjawab. Apakah posting harus dilakukan setiap kali satu transaksi selesai di jurnal? Atau bisa ditunda? Jawabannya, biasanya ditunda. Dalam praktik, transaksi selama satu periode, misalnya 1 minggu atau 1 bulan, di jurnal terlebih dahulu seluruhnya, baru kemudian diposting sekaligus. Ini juga berarti orang yang menjurnal tidak harus sama dengan orang yang melakukan posting. Dan disinilah fungsi pembagian kerja dalam akuntansi bekerja. Jurnal adalah ranah satu orang, posting adalah ranah orang lain, sehingga ada mekanisme pengecekan silang yang alami. Soal urutan posting, yang digunakan bukan urutan transaksi, melainkan urutan rekening. Artinya, semua transaksi yang menyangkut akun kas diselesaikan postingnya terlebih dahulu secara keseluruhan, lalu dilanjutkan ke akun piutang usaha. Lalu akun berikutnya,
sampai semua transaksi dalam jurnal selesai diposting. Cara ini jauh lebih efisien karena tidak perlu bolak-balik membuka akun yang sama berulang kali. Namun, bila perusahaan sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer, posting terjadi secara otomatis begitu transaksi dicatat. Tidak ada penundaan. Posting periodik berdasarkan urutan rekening bukan sekedar kebiasaan. Ia adalah strategi efisiensi yang sekaligus menciptakan mekanisme kontrol internal dalam proses pencatatan keuangan. Masuk ke ilustrasi posting dan akun kas adalah akun yang paling sibuk di antara semua akun Mizan, karena hampir setiap transaksi melibatkannya. Mari kita ikuti perjalanannya. Perhatikan tabel akun kas ini. Dari 10 transaksi yang ada di jurnal, 8 diantaranya menyentuh akun kas. Dimulai dari transaksi 1, setoran modal Rp150.000 masuk di sisi debat. Saldo langsung Rp150.000. Transaksi 2, pinjaman bank Rp100.000, masuk lagi di debat. Saldo naik menjadi Rp250.000. Transaksi 3, bayar sewa Rp130.000, keluar di kredit, saldo turun ke Rp120.000. Transaksi 5, beli BHP tunai Rp50.000, keluar, saldo turun ke Rp70.000. Transaksi 6, pendapatan jasa masuk Rp600.000, saldo melonjak ke Rp670.000. Transaksi 7, gaji keluar Rp30.000, saldo turun ke Rp640.000. Transaksi 8, prive keluar Rp100.000, saldo turun ke Rp540.000. Terakhir, transaksi 10, jasa bank keluar Rp6.000, saldo akhir Rp534.000. Seluruh perjalanan kas terekam baris per baris, dan saldo selalu diperbaharui setiap kali ada transaksi baru. Akun kas di buku besar bukan sekedar angka akhir, ia adalah rekam jejak lengkap setiap rupiah yang masuk dan keluar. Dan Rp534.000 di baris terakhir adalah kesimpulan dari 8 transaksi yang saling terhubung. Setelah melihat akun kas yang bergerak 8 kali, kini kita lihat akun yang paling tenang di seluruh buku besar Mizan, modal pemilik yang hanya tercatat 1 kali dan tidak bergerak lagi. Akun modal pemilik hanya memiliki 1 entry sepanjang 10 transaksi. Transaksi 1, setoran modal sebesar Rp150.000 di sisi kredit. Saldo akun ini langsung Rp150.000 kredit, dan tidak ada lagi entry berikutnya. Mengapa? Karena setelah investasi awal dilakukan, tidak ada lagi setoran modal dari pemilik selama periode ini. Pengambilan pribadi pemilik dicatat di akun prive yang terpisah, bukan langsung mengurangi akun modal ini. Begitu pula laba dan rugi tidak langsung masuk ke akun modal selama periode berjalan. Saldo Rp150.000 ini akan bergerak nanti di laporan perubahan ekuitas, di mana laba dan prive akan diperhitungkan untuk menghasilkan saldo ekuitas akhir periode. Saldo normal akun ini adalah kredit, sesuai aturan bahwa ekuitas bertambah di sisi kredit. Kesederhanaan akun modal pemilik bukan berarti ia tidak penting. Justru angka Rp150.000 itulah titik awal dari seluruh kisah keuangan Mizan yang kemudian berkembang melalui laba, beban, dan prive. Masih di ilustrasi posting, dan akun berikutnya juga hanya punya 1 entry, tapi karakternya berbeda dari modal pemilik. Karena angka ini adalah beban yang menggantung dan belum terselesaikan. Akun utang bank muamalah mencatat 1 transaksi saja. Transaksi 2, pinjaman bank sebesar Rp100.000 di sisi kredit. Saldo langsung Rp100.000 kredit dan tidak ada pergerakan lagi selama 10 transaksi ini berlangsung. Artinya, utang kepada bank muamalah tidak dibayar Rp1 pun selama periode ini. Bandingkan ini dengan utang usaha di transaksi 4 yang jumlahnya juga Rp100.000. Keduanya sama-sama bersaldo kredit Rp100.000, tapi berasal dari sumber yang berbeda. 1 dari bank, 1 dari pemasok bahan habis pakai. Saldo normal akun ini adalah kredit, sesuai aturan bahwa akun kewajiban bertambah di sisi kredit. Karena belum dilunasi, Rp100.000 ini akan muncul di neraca Mizan sebagai salah satu komponen utang jangka pendek, berdampingan dengan utang usaha. Utang yang tidak bergerak selama 1 periode bukan berarti tidak berbahaya. Ia diam di neraca sebagai pengingat bahwa ada kewajiban yang masih menunggu untuk diselesaikan. Masih di ilustrasi posting,
Dan kini kita masuk ke kelompok akun beban, yang karakternya berlawanan arah dengan akun pendapatan dan kewajiban yang tadi kita lihat. Akun beban sewa hanya memiliki satu entry. Transaksi 3. Pembayaran sewa bulan ini sebesar Rp130.000 di sisi debit. Saldo langsung Rp130.000 debit. Berbeda dari akun modal dan utang bank yang bersaldo kredit, akun beban selalu bersaldo debit, karena beban bertambah di sisi kiri sesuai aturan yang sudah kita pelajari. Angka Rp130.000 ini adalah beban terbesar Mizan selama periode ini, bahkan lebih besar dari beban gaji. Artinya, proporsi biaya sewa terhadap total beban sangat signifikan. Nantinya, saldo Rp130.000 ini akan dipindahkan ke laporan laba rugi sebagai salah satu komponen pengurang pendapatan. Bersama beban-beban lain, gaji, BHP, dan jasa bank, ia akan menentukan berapa laba bersih yang berhasil diraih Mizan pada akhir periode. Beban sewa yang terlihat sederhana, satu baris, satu angka, ternyata menyimpan informasi strategis. Ia adalah pos pengeluaran terbesar yang paling mempengaruhi laba bersih Mizan. Masih di ilustrasi posting, dan akun bahan habis pakai ini menarik karena ia bergerak 3 kali, masuk dari 2 arah berbeda, lalu keluar sekali, dan saldo akhirnya mencerminkan 2 laporan keuangan sekaligus. Perhatikan 3 entry di akun ini. Entry pertama, transaksi 4, pembelian BHP secara kredit Rp100.000 masuk di sisi debit. Saldo Rp100.000. Entry kedua, transaksi 5, pembelian BHP secara tunai Rp50.000 juga masuk di sisi debit. Saldo naik ke Rp150.000. Sampai di sini, seluruh bahan habis pakai masih berstatus aktiva, belum terpakai. Lalu entry ketiga, transaksi 9, pemakaian BHP senilai Rp30.000 keluar di sisi kredit. Saldo turun ke Rp120.000. Bagian yang terpakai Rp30.000 itu sudah berpindah ke akun beban bahan habis pakai. Sementara sisa Rp120.000 yang belum terpakai tetap di akun ini sebagai aktiva dan akan muncul di neraca. Jadi, akun BHP ini seolah punya 2 nasib. Sebagian menjadi beban di laporan laba rugi, sebagian lagi menjadi aktiva di neraca. Bahan habis pakai adalah contoh paling nyata dari prinsip akuntansi bahwa pengeluaran tidak selalu langsung menjadi beban. Sebagian bisa tetap menjadi aset sampai benar-benar habis digunakan. Di slide sebelumnya, kita melihat sisi aktiva dari transaksi 4. BHP masuk Rp100.000. Kini kita lihat sisi pasifanya, yang lahir di saat yang bersamaan dan belum terselesaikan hingga akhir periode. Akun utang usaha hanya memiliki satu entry, transaksi 4, pembelian BHP secara kredit sebesar Rp100.000 di sisi kredit. Saldo langsung Rp100.000 kredit. Dan perhatikan, sepanjang 10 transaksi yang ada, tidak ada satupun entry debit di akun ini. Artinya, Mizan tidak membayar utang usaha ini sama sekali selama periode berjalan. Berbeda dengan perusahaan Infosana di contoh persamaan akuntansi tadi, yang membayar sebagian utangnya di transaksi D. Mizan memilih untuk membiarkan utang usaha ini tetap terbuka. Akibatnya, Rp100.000 ini akan muncul di neraca sebagai kewajiban lancar, berdampingan dengan utang bank muamalah yang juga Rp100.000. Total utang Mizan di neraca pun menjadi Rp200.000. Utang usaha yang tidak bergerak selama satu periode adalah sinyal bahwa perusahaan belum melunasi kewajibannya kepada pemasok, dan neraca mencatatnya dengan jujur tanpa bisa disembunyikan. Masih di ilustrasi posting, dan akun ini adalah yang paling ditunggu-tunggu hasilnya oleh pemilik perusahaan, karena dari sinilah seluruh kemampuan Mizan menghasilkan uang dinilai. Akun pendapatan jasa konsultasi hanya memiliki satu entry, transaksi 6, penerimaan pendapatan sebesar Rp600.000 di sisi kredit. Saldo langsung Rp600.000 kredit dan tidak ada entry lain. Ini berarti seluruh pendapatan Mizan selama periode ini hanya berasal dari satu sumber, jasa konsultasi. Tidak ada pendapatan lain, tidak ada pendapatan sampingan. Saldo normal akun ini adalah kredit, sesuai aturan bahwa pendapatan bertambah di sisi kredit. Angka Rp600.000 ini nantinya akan menjadi baris pertama dan satu-satunya di laporan laba rugi Mizan. Dan dari angka inilah semua beban akan dikurangkan untuk menghasilkan laba bersih.
Bandingkan Rp600.000 pendapatan dengan total beban yang nanti akan kita hitung, Rp196.000. Selisihnya yaitu Rp404.000 adalah laba bersih mizan. Satu akun pendapatan dengan satu antri. Sederhana tampilannya, tapi ia adalah fondasi dari seluruh profitabilitas perusahaan. Dan Rp600.000 itulah yang menentukan apakah mizan layak disebut berhasil pada periode ini. Masih di ilustrasi posting. Dan akun beban gaji ini adalah akun beban terakhir yang kita bahas. Sekaligus momen yang tepat untuk melihat gambaran besar seluruh beban yang harus ditanggung mizan. Akun beban gaji hanya memiliki satu entry. Transaksi 7. Pembayaran gaji pegawai sebesar Rp35.000 di sisi debit. Saldo langsung Rp30.000 debit, konsisten dengan saldo normal akun beban. Nilai Rp30.000 ini nantinya masuk ke laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan. Sekarang perhatikan tabel ringkasan di bawahnya. Seluruh akun beban mizan terkumpul di sana. Beban sewa Rp130.000, beban gaji Rp30.000, beban bahan habis pakai Rp30.000, dan beban jasa bank Rp6.000. Dijumlahkan seluruhnya, total beban mizan adalah Rp196.000. Artinya, dari pendapatan Rp600.000, sebesar Rp196.000 sudah habis untuk menutup berbagai beban operasional. Selisihnya, Rp600.000 dikurangi Rp196.000 adalah Rp404.000. Dan itulah laba bersih yang akan segera muncul di laporan laba rugi. Total beban Rp196.000 terlihat kecil dibanding pendapatan Rp600.000. Dan selisih Rp404.000 itulah bukti bahwa mizan berhasil mengelola pengeluarannya dengan efisien pada periode pertamanya.